Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah wa syukurillah kita sekarang masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar di permukiman persawahan ya. Karena di sini tidak banyak orang juga ya. Karena di pandemi ini kita harus social distancing atau kita jaga jarak 1 meter. Dan kebetulan di sini sangat sepi. Dan saya sekarang akan cara cepat belajar memainkan drone dengan fitur-fiturnya yang ada di remote atau dengan koneksi ke HP ya. Oke, kita lihat persiapannya apa aja yang saya gunakan guys. Oke guys, peralatan yang saya gunakan pertama saya ini ada kamera semodel GoPro, tapi mereknya bukan GoPro, ini Bifro, tapi lumayan lah kameranya ya. Untuk YouTuber pemula ya sangat cocok. Dan juga ada clip on. Clip on ini gunanya untuk merekam suara kita ya, agar suaranya stabil dan bagus. Oke, kita langsung untuk memakai GoPro terlebih dahulu atau Bifro 5 ya, semodel GoPro. Oke guys, saya sudah memakai Bifro-nya. Di sini ada persiapan itu drone-nya ada di sini cuy. Ini saya memakai tas ya, tas model cover. Jadi lumayan kalau misalnya kita kemana-mana ini tidak untuk merusak drone-nya karena udah memakai tas cuy. Nah ini cuy, ini si drone-nya, drone ini namanya drone DJI Phantom 3 standar ya. Nah ini unitnya cuy. Ini si drone-nya. Kenapa saya menggunakan tali di sininya? Karena ini penguat. Jika kalau misalnya ini saya pakai motor, kalau kegoyang-goyang ininya lock kameranya bisa jatuh. Jadi saya sementara pakai ini biar tidak lepas si lock kameranya. Karena kalau misalnya locknya kameranya lepas, ini si gimbalnya bakalan bergoyang-goyang ya, seperti dangdut, bisa bergoyang-goyang. Jadi kemungkinan bisa rusak fleksibelnya. Oke guys, sebelum kita memasukkan baterai, terlebih dahulu kita harus membuka lock kamera dulu ya, sama tutup kamera, agar di waktu penyalaan gimbal ini kalibrasinya dengan maksimal ya. Oke guys, kita pertama saya pasang baterai ya. Saya mempunyai baterai 2 cadangan. Jika baterainya sudah habis ada cadangannya ya. Di sini ada charger dan di sini ada remote-nya. Dan di sini ada penguat sinyal. Namanya tuh apa lupa lagi ya, ini penguat sinyal guys. Oke guys, kita pasang dulu baterainya ya. Cara pasangnya ini, untuk cara pasangnya kita tinggal masukin aja ke sini, tapi harus ininya soketnya bersamaan di sini ya, soketnya nggak kayak gini, biar kita klop sampai terdengar bunyi klik. Nah oke, ini sudah terdengar bunyi klik ya, si dimasukkan ke si drone-nya. Sesudah itu guys, kita masukkan bukan masukkan ya, kita pasang propellernya ya. Ini propellernya ada warna, kalau misalnya di sini warna hitam, kita pasang di yang ada warna hitam juga di sini ya guys, warna hitam ya. Kita ini baling-balingnya ada 4, yang satu berlawanan searah jarum jam, yang satu laginya searah jarum jam. Kita pasang guys, ini pasangnya berlawanan dengan jarum jam, berarti gini ya. Nah tinggal putar aja guys. Nah di sini ada warna silver guys. Warna silver ini dicocokkan dengan warna silver juga. Ini berarti searah jarum jam guys, berarti sini ya. Oke, tinggal diputar aja, cuy. Nah lalu pasang semua sama dengan yang tadi ya, berlawanan jarum jam dan searah jarum jam. Pastikan propellernya dipasang dengan benar.
biar kestabilan drone ini melayang di udara selamat dengan mengudara atau pulang dengan selamat ya guys. Oke, sesudah itu guys, kita siapkan remote. Nah guys, ini remote-nya guys. Kita putar dulu ini holder HP-nya. Nah di sini lalu kita pasang penguat sinyal guys. Nah ini penguat sinyal guys agar jangkauannya bertambah jauh ya. Misalnya sih kalau misalnya di persawahan ini biasanya sangat jauh jangkauannya, kecuali di perkotaan yang banyak interferensi WiFi, itu mempengaruhi jangkauan si drone-nya dengan remote ya, tidak bisa terbang jauh. Ya kalau misalnya di persawahan kayak gini terbangnya mungkin ada dengan 500 meter atau setengah kilo ya. Kita pasang dulu cuy. Nah pasangnya gini penguat sinyal. Lalu kita pasang handphone di holder remote-nya nih. Ya handphone yang saya gunakan ini handphone Oppo A5 2020 ya, yang RAM 3/62. Kita pasang di sebelah sini cuy. Oke cuy. Nah kalau sudah dipasang, kita siapin si drone-nya ke tempat yang tidak ada rumput seperti ini ya cuy. Kita terbanginnya di tempat yang tidak ada penghalang untuk si drone ini terbang ini ya. Oke guys, kita taruh di sini cuy. Oke, si drone-nya kita taruh di sini ya cuy. Nah cuy, pertama kita sebelum menerbangkan ini kita terlebih dahulu menyalakan remote ya. Beda sama si drone sudah terbang lalu turun, itu harus drone-nya dulu dimatiin baru remote. Nah sekarang pertama terbang kita harus menyalain remote terlebih dahulu. Kita nyalain ya cuy, nyalainnya ke sebelah kanan. Oke, udah menyala. Di sini ada indikator baterai. Ada 2 lagi ya, 2 bar lagi cukup lah ini untuk menerbangkan hari ini. Dan sesudah menyalakan remote, kita nyalakan si drone-nya dengan menekan tombol ini 1 kali, lalu lepas dan tekan lagi, lalu tahan, lalu lepas. Nah baterainya ini udah full, ada 4 bar. Nah ini udah bunyi cuy, udah bunyi ya. Nah kameranya juga sedang kalibrasi kestabilan kamera gimbalnya, jadi apakah normal atau tidak ntar ada di indikator HP ya. Nah ini WiFi nya udah connect cuy. WiFi nya ini udah connect. WiFi nya udah connect dari si drone ke smartphone-nya ya. Nah kita oh ya teman-teman, kalau misalnya kita udah mempunyai drone ini, kita harus download aplikasi, namanya aplikasi Digigo ya. Nah lalu klik Digigo-nya, lalu klik, ntar akan muncul otomatis, ini skip aja ya cuy. Nah otomatis kan akan muncul ini DJI Phantom 3 standar. Kita bisa dilihat ya, ini muncul Phantom 3 standar. Lalu kita klik kamera. Nah di sini bisa terlihat ya, bisa terlihat di sini namanya ini overall status. Berarti ini latest firmware, ini berarti udah yang firmware terbaru. Yang di bawahnya ada IMU. IMU itu normal, berarti dia apa namanya tuh, si kameranya itu udah normal ya, tidak ada masalah. Dan kompas, kalibrasi. Kalau misalnya kita mau dikalibrasi, kita klik kalibrasi. Nah di sini udah normal ya. Ini radionya bagus, good, itu bagus. Flight mode-nya udah GPS, tidak altitude ya. Kalau altitude itu
Maksudnya kalau misalnya bukan VGPS itu manual, jadi tidak bisa melawan angin. Jadi ini menggunakan GPS, jadi udah lock GPS, udah sistem lock. Jadi dia kalau ada angin sebesar apapun dia melawan dan tetap menjaga ketinggian dan kestabilan si drone-nya. Dan ini remote control, kita bisa dilihat ini ada remote control mode 2. Ini udah bawaan dari sananya ya, mode 2. Dan ini aircraft baterai. Aircraft itu kapal terbang baterai di 98% ya. Remote control ini 41%. Yang ini yang 2 bar itu berarti ini ada 41%. Ini aircraft baterai temperatur panas suhunya ya, panas atau dinginnya ini ada 31,0 derajat Celcius. Ya, kita lihat. Nah, ini remaining SD card capacities ada 1,5 giga atau 15.787 MB. Untuk gimbalnya status sudah normal ya cuy. Nah, ini sebelum terbang cek terlebih dahulu aircraft status agar kita dalam penerbangan tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Oke, kita close. Nah guys, bisa terlihat di sini di sebelah kiri, di remote ada map. Ini si map ini berarti home point udah terekam, berarti otomatis dia kalau misalnya lost connect atau habis baterai dia ke penerbangan pertama terbang tanpa dikendalikan dengan remote, dia otomatis balik sendiri. Itu kelebihan dari drone DJI Phantom 3 standar, udah mempunyai fitur-fitur yang canggih, bisa balik sendiri jika sesuatu terjadi di atas sana. Oke, sebelum terbang kita dicek dulu GPS-nya, ini udah 9 ya, berarti udah normal. Di situnya juga bisa terlihat di warna hijau, ready to go GPS, berarti udah siap untuk terbang. Dan untuk yang digambar ikon gambar remote itu berarti sinyal dari remote itu bagus, full, dan gambar WiFi itu WiFi kamera ya. WiFi kamera yang disebut apa saya lupa lagi tuh. Dan itu ada yang 98% baterai, di bawahnya voltasenya 4,27 voltase. Dan saya di sini menggunakan 4,2K ya. Maksudnya memakai 2,7K. Oh, ininya belum di ini cuy. Nah, saya menggunakan 2,7K 30 pakai fitur D-Log ya. Biar kita di editan nanti bisa disetting kontras warnanya biar tambah cerah. Oke guys, ini udah normal semua. Kita terbangin guys ya. Kita terbang. Tadi udah semuanya udah dicek dan udah normal. Kita terbang. Oke guys, sebelum terbang ini gunanya untuk tuas, untuk ngegas ke atas dan ini ke bawah turun. Ini si drone-nya berputar, putar kiri, putar kanan. Ini untuk maju, ini untuk mundur, ini untuk berjalan ke kiri, ke kanan. Si drone-nya ini untuk ke kiri. Di sini untuk S1 tanpa GPS. Jadi ini untuk keahlian bermain drone sendiri tanpa GPS. Jadi dia mengikuti arah angin kemana. Tadi kalau misalnya pemula kita harus menggunakan GPS, tuasnya ke S atas ya. Kalau ini untuk membatalkan jika pesawat lost connect dan sudah dekat, kita batalkan menggunakan S2 ya. Oke, siap. Kita terbang. Sebelum terbang kita rekam terlebih dahulu cuy. Oke, cara menerbangkannya, kalau misalnya kita terbangkan manual, kita tinggal tuasnya diginiin cuy. Nah, itu udah nyala ya. Kalau misalnya terbang dengan menggunakan manual, langsung tuasnya ke atasin, pasti dia ke atas. Kita matiin dulu cuy, matiin ini tuasnya, ke bawahin yang sebelah kiri. Nah, dia akan mati. Kalau misalnya kita terbang otomatis, ini ada di sini gambar panah ke atas ya. Coba ya, terbang sendiri itu dengan ketinggian paling terbang di atas 1 meter. Kita pijit. Nah guys, ini terbang dengan otomatis guys ya. Terbang dengan otomatis. Tadi bisa kita terlihat dengan menekan tombol yang panah ke atas ya.
Oke guys, kita tinggiin ya si drone-nya untuk terbang. Oke guys, kita tinggiin. Kita pundurin dulu si drone-nya berapa jauh dia ke sana guys. Nah, oke guys, si drone-nya itu udah sangat jauh sekali ya. Ini ketinggiannya baru 17,2 meter. High itu ketinggian, dan distancing itu jarak dari remote ya. Udah 96,3 meter maksudnya. Dan untuk PS itu ketinggian, PS jarak, dan HS juga sama. Dan ini yang ada gambar orang dan panah 97,9 itu dari jarak remote ke si drone-nya ya. Biasa terlihat sendiri ya. Nah, kita balikin lagi ya cuy. Kita balikin lagi si drone-nya ke sini. Tadi jaraknya ada, nah sekarang di 30 meter. Kita balikin si drone-nya ke sini cuy. Nah, ini distansinya atau jarak dari kitanya udah 152,7 meter. Kita drone-nya kesiniin cuy ya. Dibalikin dulu ke sini drone-nya cuy. Oke cuy, si drone-nya tepat di atas saya cuy. Kita pundurin cuy. Nah cuy, si drone-nya ini tepat di atas saya cuy. Kita ke bawahin dikit cuy ya. Ke bawahin lagi cuy. Nah cuy, ini si drone-nya ada di tepat di depan saya. Ini dengan ketinggian 3 meter dan dari jarak dari saya 2,5 meter. Itu sangat stabil ya si drone-nya tuh, lihat. Dia berdiam, dia menyeimbangi kestabilan dalam berterbangnya karena ini udah lock. Karena lock udah ada GPS cuy. Oke, kita coba ya jaraknya nyampe berapa meter ke sana cuy ya. Oke, kita puterin dulu kameranya cuy. Maksudnya si drone-nya kita puterin. Kita kesinihin. Oke, kameranya ke atasin cuy. Nah, ke bawahin dulu sebelum terbang. Nah, bisa terlihat ya. Ini di jarak 2 meter kita terbangin ke sana ya. Menempuh berapa jauh jaraknya. Oke cuy, digas langsung cuy. Tinggiin dulu cuy. Oke gas. Bisa menempuh jarak berapa meter nih di sini ya. Nah, di sini kita udah jarak dari saya udah 128, udah 140, 156, 173, ketinggian di 22,4 meter. Kita tinggiin lagi ya. Takutnya ada pohon tinggi, tapi enggak sih, di sini paling tinggi 5 meter. Guys, ini jaraknya udah 376, hampir 400 guys. Nah, udah mulai kontrol sinyal weak. Kita berhenti sejenak. Udah 400 meter guys. Kita tancap gas lagi. Cuy, jaraknya udah 500 meter cuy. Dengan ketinggian 33 meter. Udah nggak kelihatan, si drone-nya juga nggak tahu ada di mana nih cuy. Bisa terlihat ya, sangat jauh sekali. Nah, ini udah signal loss. Itu si drone pasti kembali sendiri ini, go home.
otomatis ya. Saya dipegang ya. Remote-nya saya pegang. Tadi mentok di 700 kurang ya, 700 meter kurang di ketinggian 50 meter. Saya remote-nya nggak diapa-apain, pasti si drone-nya kesini sendiri. Karena di sini udah ada sistemnya, kalau signal loss pasti si drone-nya balik dengan otomatis tanpa dikendalikan dengan remote ini. Udah canggih untuk DJI Phantom 3 ya si drone-nya ini. Ini cocok sekali untuk pemula yang mau beli drone, ya recommended banget sih. Oke guys, jaraknya udah 300 meter guys. Bentar lagi nyampe guys. Udah mulai kelihatan guys, apinya kecil sekali guys. Oh ya guys, tadi lupa, sebelum terbang itu harus disetting untuk return to home atau loss signalnya ya. Jadi kalau misalnya kita return to home, si drone itu bila ketinggiannya standar atau 20 meter, jadi ntar dia sebelum return to home dia tinggi dulu ke sesuai yang kita di setel. Misalnya ke 50 meter, tinggi 50 meter, biar tidak nabrak gedung atau pohon yang ada di depannya. Karena DJI Phantom 3 ini belum mempunyai fitur sensor ya. Landing. Oke, mulai landing cuy. Udah mulai landing ya si drone-nya. Nah, ntar kalau udah dekat saya di stopin aja ya. Nah, cocok kan ke penerbangan pertama ini si drone-nya. Saya nggak dikendalin apa-apa cuy. Ya, dia turun sendiri. Bisa dilihat di atas ya cuy. Nah, ini baterainya baru habis 29 ya, masih 71. Masih bisa terbang di 16 menit lagi. Oke cuy, dia kembali dengan tersendirinya karena dia log sinyal tadi. Nah si drone-nya. Kalau misalnya kita cancel, ini ada kali ya di smartphone ini, ada kali kita cancel. Nah stop landing berarti itu gitu return to home udah di cancel. Kalau misalnya return to home-nya tidak di cancel, dia turun sendiri dan langsung mati ya guys. Kita deketin guys. Oke. Oh ya teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe di channel saya karena subscribe itu gratis. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe. Terima kasih atas mendukung channel saya. Oke, sekarang kita terbang ke jalan raya. Di seberapa meter ya ke jalan raya. Ntar kita tadi ke sana ke persawahan hampir 700 meter dari arah kita. Kita terbang sekarang ke jalan raya cuy ya. Oke, kita puterin dulu si drone-nya. Nah oke cuy, kita puterin dulu si drone-nya ke arah jalan raya cuy. Salah cuy, salah cuy. Nah oke cuy. Oke cuy, kita terbangin lagi si drone-nya ke arah jalan raya ya. Kuat seberapa meter, kayaknya di sana banyak interferensi wifi ya. Ke sana ke persawahan udah nyampe 700 meter kurang. Coba kita coba ke sawah. Oke guys, ke sawah maksudnya ke jalan raya. Ke arah utara ya. Tadi ke arah selatan, sekarang ke utara. Siap guys. Cus. Nah, si drone-nya itu udah jauh cuy. Udah 784. Oke cuy, ini udah hampir 200 meter jaraknya, ketinggian 46, 50 ketinggian, jarak udah hampir 300. Nah, udah 324. 360, 377, berapa ke arah utara yang banyak interferensi atau wifi yang menggunakan antena ya. 460 cuy. Di sini mentok 460 cuy, udah go home, kembali ke penerbangan pertama.
ke arah utara atau arah laut. Tadi ke arah selatan 700, ke arah sana mentok di kisaran tadi 420 meter ya. Ya, si drone-nya menuju ke sini, saya tidak digunain ini si remote-nya, dia otomatis balik sendiri. Kita tunggu aja ya cuy. Ini ada baterai sebenarnya satu lagi, berhubung udah sore ya. Saya tadi ngerekam jam berapa ya? Jam 4 lewat. Oke, si drone-nya udah datang lagi cuy. Masih di ketinggian 58,7 meter dan jarak udah hampir 60 meter dari saya. Oke guys, udah di atas cuy si drone-nya. Dia mencobakan landing. Saya tidak digunain ya itu. Nah, ada keterangannya landing katanya. Si drone-nya mana cuy? Tepat di atas saya cuy. Dia mau landing. Oke cuy, bentar lagi si drone-nya mendarat lagi. Udah di 1 meter. Maksudnya ya 1 meter dari jarak remote, ketinggian udah mau ke 15 meter. Si drone-nya ini kalau turun itu dia pelan-pelan, alon-alon, asa kelakon kalau turun ya. Tapi kalau dia kembali return to home dari signalos atau baterai awis, cepet dia seperti buruk tapi cepet banget ya. Nggak seperti buruk. Oke cuy, kita bisa terlihat si drone-nya kita cancel cuy. Kita balikin kameranya ke arah sini cuy. Oke cuy, kita balikin untuk menghadap saya. Turunin dikit cuy. Maju mundur kayak penyanyi apa ya yang maju mundur. Oke guys, ini si drone-nya udah ada di depan saya ya. Mungkin saya merekamnya sampai di sini ya. Buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih banyak. Itu cara menerbangkan si drone dan gimana dia kalau misalnya log sinyal, dan gimana juga dia kalau misalnya baterai habis, pasti dia akan kembali ke penerbangan pertama. Tapi diusahakan di waktu terbang pertama kita harus home point-nya terekor dengan baik, karena itu yang menentukan kembali ke asal penerbangan pertama. Home point-nya diperhatikan. Oke guys. Oke guys, kita turunkan si drone-nya. Kita putar lagi cuy. Majuin ke depan. Oke. Nah. Oke guys, si drone-nya tepat di hadapan saya ya cuy. Kita turunin cuy ya. Oke, kita turunin dikit-dikit cuy. Cari yang aman. Oke, lihat si drone-nya goyang-goyang dulu ya. Kita turunin cuy. Oke guys. Oke cuy, si drone